Baik, terima kasih Bapak Moderator. Terima kasih kepada kawan-kawan di sini dan juga kepada Pak Ayub Bio Farma. Selamat ketemu di media ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan undangannya, dan tentu saja ini adalah sesuatu yang menurut kami adalah sangat penting yang perlu disampaikan, terutama sharing session ini. Karena kami baru saja juga mendapatkan, termasuk saya Pak, saya mendapatkan vaksinasi tanggal 14 kemarin. Jadi mungkin sekaligus saya bisa berbagi gitu ya pengalaman seperti apa. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan di sini supaya utuh Pak ya. Jadi saya menginginkan bahwa media ini saya ingin menyampaikan informasi secara utuh terkait dengan vaksinasi di Jawa Barat. Namun sebelumnya izinkan saya ingin menyampaikan terlebih dahulu perkembangan terkini terkait dengan pandemi COVID-19 Jawa Barat supaya utuh nanti ceritanya, ngalirnya enak gitu ya. Kemudian bagaimana penanganannya, dan ini kurang lebih ada 10 menit. Dan yang sisanya, yang ketiga adalah nanti vaksinasi seperti apa progresnya di Jawa Barat khususnya. Dan mudah-mudahan ini mewakili dari semua daerah di Indonesia Pak, kurang lebihnya hampir sama. Nah kemudian sebagaimana tadi Bapak sampaikan, Bapak Moderator sampaikan bahwa untuk yang perkembangan pandemi COVID-19 dan penanganan COVID nanti akan disampaikan oleh tim ahli kami, Saudara Nur Hakim, gitu ya. Karena saya kurang lebih 5 atau 10 menit saya akan keluar dulu sebentar. Bukan keluar, saya akan ada yang harus saya tuntaskan sebentar. Lalu yang vaksinasi dan tanya jawab saya akan masuk kembali Pak. Barangkali itu pendahuluan dari saya, dan selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Nur Hakim untuk menjelaskan poin dari perkembangan pandemi yang juga penting Pak, karena ini ada hubungannya antara 1, 2, dan 3 ini. Saya persilakan, silakan Saudara Nur Hakim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Sekda, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa hal terkait perkembangan pandemi COVID-19, baik secara global, nasional, maupun di Jawa Barat itu sendiri, dan bagaimana penanganan selama ini yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kurang lebih pertanggal 21 Januari 2021 sudah ada sekitar 218 negara yang terkonfirmasi COVID-19. Data kami ambil dari coronavirus.thebestlife.com. Kurang lebih pertanggal 21 Januari sudah ada sekitar 97,4 juta yang terkonfirmasi COVID-19 di dunia ini. Kemudian 2 juta kasus meninggal, kemudian 70 juta dinyatakan sembuh. Kita bisa lihat bersama di sebelah kanan bahwa negara yang dengan jumlah kasus terbanyak itu kita bisa lihat di sini ada Amerika Serikat dengan total kasus kurang lebih 25 juta, kemudian disusul India sekitar 10 juta, Brazil, Rusia, kemudian Britania Raya, Prancis, Italia, Spanyol, Turki, Jerman, dan Kolombia. Di beberapa negara ini kita ketahui bersama bahwa ini kebanyakan adalah negara maju. Oleh karena itu, COVID, ya kita bisa sebut bahwa COVID tidak memandang mana negara maju, mana negara berkembang, atau bahkan negara yang tidak maju. Seperti itu. Kemudian di Indonesia sendiri, kita bisa lihat di sini bahwa kemarin sudah ada sekitar 951.651 kasus terkonfirmasi. Jika kita lihat di kedudukan secara global, mungkin Indonesia sudah merangkak ke urutan belasan. Ini juga cukup signifikan penambahannya di akhir-akhir ini. Kita bisa lihat bersama, pada bulan kemarin angka kasus aktif kurang lebih 14%. Sekarang sudah menunjukkan di angka 15% dengan kasus aktif 151.658. Kemudian angka kesembuhan ini 772.790, sedangkan angka yang meninggal ada sekitar 27.203 atau sekitar 2,9%. Provinsi terbanyak saya urutkan dari total kasus terkonfirmasi itu masih diduduki oleh DKI Jakarta, di mana DKI Jakarta ini menjadi
epicentrum penyebaran kasus pandemi COVID-19 di Indonesia dengan total kasus kurang lebih sekitar 239.000 sekian. Disusul Jawa Barat dengan kasusnya sekitar 118.000, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Mari kita lihat bagaimana di Jawa Barat itu sendiri. Di Jawa Barat per tanggal 21 Januari kemarin kasus terkonfirmasi ada penambahan sekitar 1.228 kasus sehingga kedudukan total kasus terkonfirmasi dari awal kasus pertama di bulan Maret 2020 itu sudah ada sekitar 118.798 kasus dengan kasus aktif kurang lebih sekitar 20 ribuan saat ini. Penambahan kasus aktif ini juga pada bulan-bulan ini termasuk cukup tinggi. Oleh karena itu kita semua tetap harus berhati-hati, tetap memperhatikan 3M. Dan angka kesembuhan kita masih belum sampai ke 90%, masih di angka 81%, tapi ini merupakan angka yang cukup tinggi di Indonesia. Dan Jawa Barat juga mempunyai tingkat kematian yang cukup rendah dibandingkan angka rata-rata nasional. Nah, kita bisa lihat sendiri di sini bahwa beberapa kabupaten kota yang menjadi epicentrum terjadinya COVID di Jawa Barat masih didominasi oleh wilayah Bodebek dan Bandung Raya. Ada Kota Depok untuk Bodebek, kemudian Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi. Nah, ditambah akhir-akhir ini Karawang menjadi 5 besar yang mempunyai kasus terkonfirmasi tertinggi di Jawa Barat. Disusul Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, dan ada dari wilayah Priangan Timur yaitu Kabupaten Garut, kemudian disusul lagi Kota Bogor. Oleh karena itu sekali lagi kami sampaikan kepada teman-teman semua, kita tetap harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah zona risiko kabupaten kota di Jawa Barat. Zona risiko ini ada beberapa indikator, kurang lebih 15 indikator yang dijadikan perhitungan untuk menjadi zona risiko ini, dan itu dihitung langsung oleh Satgas COVID nasional. Dari data yang kami sampaikan saat ini bisa dilihat dari data 21 Desember, kemudian 28 Desember, 4 Januari, sampai 11 Januari terjadi fluktuasi yang cukup cukup dinamis gitu ya. Tapi pada dasarnya daerah-daerah di wilayah Bodebek dan Bandung Raya masih mendominasi untuk zona-zona risiko yang tinggi. Nah, kita bisa lihat di sini. Untuk per periode terakhir 11 Januari sampai 17 Januari ada 6 kabupaten kota yang mempunyai risiko tinggi, kemudian 14 kabupaten kota yang mempunyai risiko sedang, dan 7 kabupaten kota yang memiliki risiko rendah. Saya sebutkan saja 6 kabupaten kota yang mempunyai risiko tinggi, diantaranya Kabupaten Bandung, kemudian Kabupaten Ciamis, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Sebenarnya zona risiko ini sangat perlu diperhatikan oleh teman-teman semua bahwa tingkat penularan penularan COVID di daerah-daerah yang mempunyai zona risiko tinggi ini dinilai masih sangat tinggi seperti itu. Kemudian bagaimana penanganan COVID di Jawa Barat itu sendiri? Kita menerapkan 3 strategi utama yang merupakan benteng pertahanan untuk melawan COVID-19 di Jawa Barat. Yang pertama, preventif dengan mengutamakan prinsip 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian selain itu juga dilaksanakan kegiatan-kegiatan preventif lainnya seperti penegakan disiplin protokol kesehatan, kemudian pelaksanaan PSBB, dan kemarin terakhir PPKM menyesuaikan perintah atau arahan dari pemerintah pusat. Kemudian yang kedua ada tes trace and track, itu ada 3T yang kita istilahkan ya, agar lebih mudah. Ini kita melaksanakan pengetesan dan pelacakan kontak yang sangat serius. Kurang lebih sampai saat ini Provinsi Jawa Barat sudah melaksanakan kurang lebih 900
pengetesan PCR COVID-19 untuk mengetahui atau melacak kontak-kontak erat dari pasien-pasien positif COVID-19. Walaupun masih belum mencapai standar WHO, tapi Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi kedua yang melaksanakan tes paling banyak setelah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian selain itu yang perlu juga dan sangat penting untuk dilakukan yaitu peningkatan fasilitas kesehatan. Peningkatan fasilitas kesehatan ini selain peningkatan tempat tidur di rumah sakit daerah, kemudian BUMN, TNI Polri, ataupun rumah sakit swasta, kurang lebih ada sekitar 308 rumah sakit di Jawa Barat yang sudah menangani COVID-19 ini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyediakan tempat-tempat isolasi non rumah sakit, seperti kita siapkan di gedung-gedung negara yang ada di Provinsi Jawa Barat. Contohnya ada di BPSDM Provinsi Jawa Barat, kita menyediakan 170 tempat tidur yang digunakan untuk pusat isolasi COVID-19 untuk pasien yang tanpa gejala. Kemudian ada tambahan lagi kami di Rumah Sakit Darurat Capa Ade, ada sekitar 180 tempat tidur, kurang lebih saat ini sudah terisi sekitar 35% atau 46 tempat tidur. Dan kemudian selain itu juga kami mendorong kabupaten kota untuk membuat pusat-pusat isolasi yang ada di kabupaten kota masing-masing, bahkan sampai tingkat kecamatan. Seperti itu. Nah, dari pengalaman kami menangani COVID-19, ada 5 nilai yang sekiranya dibangun untuk melawan COVID selama ini. Yang pertama, kami kira dalam menangani COVID-19 ini, Provinsi Jawa Barat melaksanakan hal semuanya secara proaktif dan disiplin. Proaktif di sini sebagai contoh ketika saat kasus pertama di Jawa Barat atau kasus pertama di Indonesia terjadi, kita proaktif menyampaikan membuat sebuah satuan tugas atau waktu itu gugus tugas untuk melaksanakan koordinasi antar sektor. Kemudian yang kedua transparan, waktu itu kita membuat fitur, membuat layanan sebuah wadah untuk masyarakat bisa berkomunikasi dengan pemerintah atau pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat yang diwadahi kami dulu Pusat Informasi dan Koordinasi COVID atau Pikobar, yang pada perjalanannya Pikobar ini menjadi sebuah platform digital yang dibangun oleh Provinsi Jawa Barat, bahkan dengan SDM-SDM yang ada di Provinsi Jawa Barat di bawah Jabar Digital Service, yang kemudian menjadi contoh untuk beberapa provinsi di Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu kami menangani COVID ini secara ilmiah. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Provinsi Jawa Barat didasarkan atas masukan beberapa pakar, akademisi yang dihitung atau yang dianalisis secara ilmiah, sehingga apa yang diambil oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat terukur kinerjanya dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, yang paling penting kita yaitu saat ini tetap memegang teguh nilai-nilai inovatif dan kolaboratif sebagaimana yang menjadi visi misi Jawa Barat. Mungkin banyak hal yang sudah dilaksanakan oleh Jawa Barat dalam inovasi ini seperti kerjasama dengan PT Pindad, membangun ventilator, kemudian dengan Bio Farma itu sendiri, dengan berbagai universitas dan dunia usaha lainnya. Kemudian kolaborasi juga sangat penting dalam saat ini, baik itu dalam penanganan kesehatan maupun pasca penanganan COVID ini, terutama dalam momen pemulihan ekonomi ke depan. Baik, dari saya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Sekda. Terima kasih. Baik, dilanjut. Bagian terakhir terkait dengan vaksinasi sendiri. Yang pertama, bahwa tujuan dari vaksinasi saya menjelaskan lagi di sini, yaitu tentu saja untuk menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Lalu yang kedua, mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat. Lalu yang ketiga, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Dan yang keempat adalah menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi.
Bapak dan Ibu sekalian, barangkali yang penting kita ketahui bahwa terkait dengan vaksin ini ada 2 fatwa yang memang telah disampaikan gitu ya kepada kita semua untuk lebih meyakinkan bahwa pertama terkait dengan keamanan vaksin itu sendiri dan kehalalan dari vaksin yang saat ini sedang kita terima. Yang pertama adalah dari MUI terkait dengan kehalalan vaksin dan sudah dirilis tanggal 11 Januari 2021. Lalu satu lagi adalah terkait dengan keamanan vaksin juga telah diumumkan oleh Badan POM di tanggal yang sama. Jadi artinya semestinya terhadap masyarakat yang memiliki keraguan terhadap vaksin ini seharusnya sudah tidak terjadi lagi gitu ya, khususnya untuk vaksin Sinovac yang memang sudah dikaji baik oleh Badan POM maupun oleh MUI. Berikutnya ini contoh-contoh vaksin lainnya selain Sinovac bahwa kami, kebetulan saya sendiri salah satu yang sudah mendapatkan dari vaksinasi ini, dari Sinovac. Dosis pertama telah saya dapat di tanggal 14, lalu yang kedua nanti akan didapatkan tanggal 28 Januari ini, dengan interval kurang lebih 14 hari. Dan tentu saja bahwa Sinovac ini ada suhu penyimpanan yang spesifik gitu ya, bahwa antara 2 derajat sampai 8 derajat. Nanti barangkali Bapak Direktur Bio Farma juga bisa menjelaskan atau mengelaborasi terkait hal ini. Kemudian juga misalnya ada AstraZeneca dengan dosis juga diberikan 2 hari, tapi kalau menurut teori di sini ada 30 hari intervalnya dengan disimpan kurang lebih sama. Lalu ada Pfizer gitu ya dengan dosis 2 kali intervalnya 21 hari dan suhu penyimpanannya kita melihat sampai dengan minus 70 derajat Celcius. Dari karakteristik ini tentu saja bahwa kami dapat mengerti gitu ya, dapat bahwa Sinovac salah satu yang mungkin sangat bisa mungkin dilakukan di Indonesia, dan teknologi lainnya sebagai teknologi pendukung misalnya tempat penyimpanan dan lain sebagainya masih bisa dijangkau barangkali di Indonesia ini. Berikutnya terkait dengan efikasi untuk vaksin Sinovac ini, juga kami mendapatkan referensi yang juga telah diumumkan oleh Badan POM terhadap efikasi vaksin Sinovac ini. Untuk di Indonesia ketika yang diujikan yang saat ini sudah memasuki terhadap pengujian yang ketiga, kurang lebih efikasinya kurang lebih berada di angka 65,3% gitu ya. Nah, kemudian untuk Brazil sendiri di 78% dan untuk di Turki 91,25%. Jadi artinya kalau kami melihat di sini, WHO mengatakan bahwa ini akan efektif gitu ya vaksin ini apabila di atas atau sama dengan 50%. Oleh karena itu lagi-lagi bahwa kami berdasarkan dari referensi Badan POM bahwa vaksin Sinovac ini sudah bisa digulirkan di kita gitu ya. Walaupun yang saya dapatkan itu sebetulnya vaksin yang diuji cobakan di Brazil dan di Turki gitu ya. Oleh karena itu keluarlah yang namanya emergency use, kurang lebih authorization. Nah, ini yang saat ini terjadi yang di Indonesia ini. Berikutnya terkait dengan grand strategi sendiri seperti apa? Yang penting bahwa kita harus clear bahwa inputnya seperti apa, proses, output, outcome, dan benefit. Nah, ketika vaksin akan disampaikan ke Provinsi Jawa Barat, artinya bahwa kami pun tidak serta-merta bahwa itu akan tidak perlu penyiapan apapun juga, tetapi bahwa SDM kami harus kita siapkan, logistik dan distribusinya, karena dropping dari pemerintah pusat terhadap vaksin ini kan masuk di Bio Farma, lalu di Bio Farma kemudian didistribusikan ke gudang provinsi, lalu dari provinsi didistribusikan kalau kami di Jawa Barat ke 27 kabupaten kota. Tapi mekanismenya hampir sama di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, selain SDM, logistik dan distribusinya, lalu juga bagaimana sistem pelaporannya, dan ada beberapa regulasi yang perlu kita susun gitu dalam rangka penyiapan sampai dengan pelaksanaan vaksin ini. Berikutnya lagi adalah terkait dengan target vaksinasi di Provinsi Jawa Barat. Bapak dan Ibu sekalian, Provinsi Jawa Barat ini jumlah penduduknya tertinggi atau terbanyak di Indonesia. Jadi apabila case-nya di Jawa Barat, artinya bahwa setidaknya sudah bisa menyelesaikan 1/5 gitu ya penduduk di Indonesia ini. Jadi kalau kita melihat di sini,
ada prioritas program vaksinasi ini. Jadi yang pertama adalah terhadap petugas kesehatan, dan kami membandingkan nasional dan yang di bawah yang biru adalah Jawa Barat. Jadi misalnya di nasional ini ada totalnya 1,3 juta, di Jawa Barat ada sekitar 194.281. Lalu setelah itu selesai untuk petugas kesehatan, akan beralih berikutnya adalah ke petugas publik atau petugas pelayan publik seperti TNI, Polri, tenaga pendidik, aparat hukum, yang perbandingannya bisa kita lihat. Jadi nasional 17,4, Jawa Barat 2,8 juta. Kemudian berikutnya lansia. Nasional ada 21,5, di Jawa Barat ada 4,6 juta. Lalu masyarakat rentan gitu ya, yang mempunyai resiko penularan tinggi, kurang lebih di Jawa Barat ada di 16,6 juta. Lalu berikutnya adalah di masyarakat lainnya, ada kurang lebih di Jawa Barat ada 11,8 juta. Jadi total, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Jawa Barat kurang lebih kita prediksikan akan mendapat 3 vaksinasi. Artinya angka antara 70 sampai 80% penduduk Jawa Barat. Konsepnya seperti itu. Logistik di Jawa Barat itu sendiri, kita bisa melihat bahwa kita telah melatih kurang lebih 1.094 petugas untuk vaksinator di puskesmas. Ditambah saat ini sampai dengan akhir Januari ini, kita sedang melatih 9.000-an untuk tenaga vaksinator ini. Untuk apa gitu ya? Karena kita mengejar apabila Jawa Barat akan mendapatkan vaksinasi di atas, katakanlah di atas hampir 33 juta penduduk, artinya kita pun harus menambah tenaga vaksinator ini. Juga kita juga menyiapkan tenaga 27 wakil supervisor di kabupaten kota, lalu juga 67 tenaga di rumah sakit umum gitu ya, yang tersebar di 27 kabupaten kota, lalu di 18 rumah sakit TNI, Polri, BUMN, dan juga kita sudah juga mendapatkan sekitar tambahan 46 cold chain gitu ya, dengan juga beberapa yang sudah kami usulkan dan sebagian sudah kami dapatkan. Jadi rantai dingin ini pun menjadi penting karena kita harus menjaga temperatur secara konsisten antara 2 dan 8 derajat Celcius. Kemudian beberapa persyaratan yang juga kami perhatikan, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan di mana gitu yang bisa memungkinkan untuk melayani masyarakat untuk diberikan vaksinasi ini. Lalu juga persyaratan-persyaratan gitu ya, apakah memiliki tenaga kesehatan, lalu memiliki rantai dingin, kemudian memiliki izin operasional dan seterusnya. Hal-hal ini yang kami tekankan dan harus kita penuhi gitu ya. Kemudian terkait dengan distribusi, pendistribusian vaksin sendiri, kita bisa melihat di sini. Jadi ini kalau kita lihat sebelah kanan itu foto-foto armada terkait dengan kendaraan, cool box, dan juga ada namanya pengecek pengatur suhu gitu ya. Kita lihat di sini dari standar operasional, mulai dari penyusunan jadwal distribusi, penyusunan dokumen, pendistribusian pengepakan, kemudian juga repacking, kemudian pengangkutan dan pendistribusian produk rantai dingin, ini betul-betul SOP ini harus jelas gitu ya, karena kami yakini bahwa vaksin ini cukup sensitif gitu ya, oleh karena itu ditanganinya pun harus secara betul-betul secara hati-hati. Kemudian cold chain yang merupakan sarana terpenting dalam distribusi, kita bisa melihat di sini. Khusus untuk vaksin Sinovac ini, vaksin perlu tersimpan dalam suhu 2-8 derajat Celcius, dan suhu ini harus terjaga dari pabrik sampai dengan puskesmas. Jadi sebelum kita melakukan vaksinasi di masyarakat. Lalu proses menjaga suhu vaksin di kondisi ideal dari awal sampai akhir, inilah yang disebut dengan rantai dingin atau cold chain ini. Ini salah satu yang sering juga ditanyakan. Kemudian bagaimana dengan sarana prasarana penyimpanan vaksin? Kita lihat di sini, ini contoh saja gudang kami di Pasteur, yaitu satu cold room, satu unit di gudang Pasteur dengan dimensinya ada di sini, kemudian estimasi satu keranjang, misalnya berapa vial yang bisa kita tampung di sini,
Lalu yang sebelah kanan yaitu gambar kontainer 2 unit di gudang Bismarck. Jadi kami menyimpan di salah satu pergudangan gitu ya, untuk bagaimana dalam kondisi yang dijamin dari sisi temperatur maupun dari sisi pengepakan dan lain sebagainya. Dan ini tentu saja bahwa membutuhkan genset gitu ya, untuk menjamin tidak ada masalah dengan electricity-nya. Kemudian sarana dan prasarana penyimpanan vaksin itu sendiri bisa kita lihat di sini, mulai dari kontainer berpendingin, lalu keranjang vaksin, rak vaksin, kemudian refrigerator, penyimpanan cool pack, lalu monitoring suhu ruangan, dan juga jaket untuk kamar dingin ini. Nah, berkaitan dengan distribusi, kita lihat di sini bahwa di dalam tahap pertama ini, kami sebutkan sebagai tahap pertama, termin pertama, telah disampaikan kepada 7 kabupaten kota, di samping ke gudang di Jawa Barat. Jadi sebarannya adalah untuk Kota Bandung, lalu Kota Bekasi, Kota Bogor, lalu Kabupaten Bandung Barat, Kota Depok, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi. Dan totalnya sekitar 97.080. Lalu berikutnya bahwa ini rencana kami pun akan mendapatkan kembali gitu ya dalam tahap 1 di termin kedua. Dan perlu saya sampaikan bahwa vaksin ini itu langsung di-drop supply-nya dari pemerintah pusat. Jadi bukan diadakan di provinsi atau kabupaten kota, tapi semua di-dropping gitu ya oleh pemerintah pusat. Dan yang berikutnya ini kita akan mendapatkan kurang lebih totalnya 253.640 yang terbagi nanti 2 kali dropping tanggal 22 besok hari dan juga tanggal 24 gitu ya, dengan jumlah 80 ribuan dan 173 ribuan, dan akan disebarkan di 27 kabupaten kota. Jadi alhamdulillah, karena banyak juga ketika tahap 1 kan hanya 7 kabupaten kota, yang 20 kabupaten kota pada bertanya Pak, dan saya yakin ini di seluruh Indonesia sama. Jadi karena memang keterbatasan dari suplai vaksin, jadi tidak serta-merta langsung ke seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia, tetapi hanya beberapa yang dipandang bahwa itu zona resikonya tinggi. Lalu berikutnya, untuk laporan penanganan vaksinasi, jadi kami perlu sampaikan bahwa di 14 Januari sudah dilakukan vaksinasi atau vaksin yang pertama terhadap 90 orang, yaitu kepada kepala daerah, kemudian ke forum komunikasi pimpinan daerah seperti DPRD, lalu ke Kodam, lalu ke Polda, gitu. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan dari 90 kurang lebih 69 lolos vaksin. Jadi ada hal yang menarik barangkali Bapak dan Ibu sekalian, gitu ya, untuk mendapatkan vaksinasi ini kondisi tubuh kita juga harus fit, ya. Terutama banyak yang gagal selain bahwa yang bersangkutan pernah tersangkut COVID, misalnya terkonfirmasi COVID sebelumnya, juga dari tensi atau blood pressure gini. Jadi kalau yang tinggi-tinggi itu masih belum bisa divaksin, jadi harus diistirahatkan dulu dan seterusnya. Sehingga dari 90, 69 saat ini yang sementara ini yang lolos. Berikutnya lagi terkait dengan nakes, jadi simultan dengan para tokoh juga diberikan vaksinasi terhadap tenaga-tenaga kesehatan di termin pertama ini. Dari sasaran nakes 75 ribuan gitu ya, yang saat ini yang sudah divaksin kurang lebih 20% saja, yaitu di 15.150 di Jawa Barat. Di 7 kabupaten kota di tahap pertama tadi. Kemudian berikutnya adalah dokumentasi selama proses vaksin. Jadi sebagai contoh bahwa ini adalah screening gitu ya. Jadi sebelum mendapatkan vaksinasi kita harus dicek dulu tekanan darah, dan ini Pak Wagub sedang diberikan support oleh Pak Gubernur. Jadi kalau Pak Gubernur tidak di dalam periode vaksin yang ini, tetapi di dalam volunteer dari vaksin yang saat ini akan diproduksi oleh Bio Farma. Nah, kemudian foto di bawah itu foto-foto para tokoh gitu ya yang telah mendapatkan vaksin, dan yang sebelah kanan yang telah mendapatkan sertifikat vaksin yang pertama. Berikutnya lagi, ini di Kota Bandung, ini selebriti Ariel Noah juga mendapatkan vaksin di tanggal 14, dan juga yang sebelah kanan dari unsur TNI. Kemudian yang terakhir, barangkali Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah lesson learned barangkali terkait dengan vaksin, dan sekaligus ini kesempatan yang baik ada kawan-kawan dari Bio Farma.
Pertama gitu ya, untuk sebagaimana topik kita yang kita bicarakan, bahwa vaksin dijamin cepat dan aman dan tepat waktu, tentu saja ini tidak terlepas seberapa banyak ketersediaan vaksin yang akan disampaikan nanti. Karena produksi vaksin ini kita tahu terbatas, dan di dunia ini kita rebut-rebutan. Saya mendengarkan dari Menkes gitu ya, bahwa negara-negara maju telah memesan vaksin ini bisa jadi 2 atau 3 kali dari jumlah penduduknya gitu ya. Nah, oleh karena itu saya berpikiran pasti ini ada masalah dengan supply. Dan alhamdulillah sebetulnya untuk di Indonesia, khususnya di Jawa Barat ini, kita mempunyai Bio Farma yang akan memproduksi vaksin yang kemarin diuji cobakan yang ketiga ini di Indonesia, tepatnya di Bandung. Jadi mudah-mudahan untuk Jawa Barat gitu ya, tidak kekurangan, Pak. Nanti kita mendengar dari Pak Direktur Bio Farma. Lalu yang kedua adalah kesiapan SDM. Jadi kesiapan SDM ini mulai dari tenaga vaksinator, kemudian juga tenaga-tenaga pengaman lainnya. Karena vaksin ini juga harus dijaga, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kami tidak mau atau kami menghindari adanya sebuah hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena ini, setiap gudang vaksin atau setiap pengiriman vaksin ini itu melibatkan aparat pengamanan. Lalu yang ketiga, dukungan sarana dan prasarana. Jadi ketika nanti akan dilakukan secara masif vaksin di Jawa Barat dengan jumlah penduduk 33 juta, arahan Presiden dengan jumlah penduduk, mohon maaf, 70 dari 80% jumlah penduduk keseluruhan di Jawa Barat, yaitu 33 juta tadi, kalau kita mengacu kepada arahan Bapak Presiden bahwa vaksinasi harus selesai di bawah 1 tahun, katakanlah, karena semakin panjang kita belum bisa menyelesaikan, artinya tekanan terhadap ekonomi juga akan berat. Oleh karena itu, prinsipnya bahwa kami akan sesingkat mungkin, gitu ya, kalau mungkin 6 bulan, gitu ya, sehingga nanti pertumbuhan ekonomi kita sedikit demi sedikit akan pulih lagi. Nah, konsekuensinya tentu saja selain SDM juga dukungan sarana prasarana. Jadi kalau kita, pengalaman saya kemarin, ketika saya mendapatkan vaksin yang pertama, gitu ya, itu harus menunggu 30 menit. Karena melihat diobservasi apakah ada dampak atau efek samping yang kita namakan sebagai KIPI ya. Jadi bagaimana hasil dari pasca vaksin imunisasi ini, apakah ada pusing atau apa. Nah, itu harus nunggu 30 menit. Bisa kita bayangkan apabila kita hanya menggunakan pusat-pusat kesehatan, misalnya puskesmas. Puskesmas sendiri kan nggak ada ruang yang cukup luas untuk menunggu di sana. Nah, oleh karena itu pastinya kita butuh sarana prasarana untuk ini semua. Dan yang terakhir dan yang sangat penting adalah integrasi sistem informasi dan manajemen tata kelola. Jadi beberapa sistem informasi ini yang contoh kemarin masih banyak harus kita perbaiki. Jadi pemanggilan misalnya saya yang sudah dipanggil tanggal 14 vaksin, tanggal 18 terpanggil lagi misalnya seperti itu. Nah, barangkali ini memang masih ada miss dari sistem informasi yang perlu kita perbaiki. Itu saja barangkali Bapak dan Ibu sekalian. Ini mohon maaf cukup panjang karena memang saya ingin menjelaskan cukup detail gitu ya untuk bisa dipahami di masyarakat. Karena masa ini adalah masa yang memang sangat penting untuk kita jelaskan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setiawan, juga tadi pemaparan dari Pak Nur Hakim. Menarik sekali peserta Katra Bicara. Nah, kali ini saya akan mengajak ngobrol atau tanya jawab dengan Pak Setiawan terkait pemaparan tadi. Kasus Jawa Barat sangat menarik.